Oke, teman-teman. Jadi berhubung ini kan belum ada yang masuk semua ya. Jadi kita mulai aja sambil nunggu yang lain. Em, saya buka, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, jadi di pertemuan minggu ketiga ini, presentasi dari kelompok 3 dan 4 tentang motif dan motivasi olahraga serta kesadaran diri. Dimulai dari kelompok 3 dulu, tentang motif dan motivasi olahraga. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Mulai ya, Ra. Ya, sebentar. Oke, aku mulai ya teman-teman. Jadi, materi hari ini kelompok 3 yaitu definisi motif dan motivasi. Menurut Hamzah B. Uno 2008, istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Dan kita akan berhubungan dengan olahraga. Di sini ada motivasi berprestasi olahraga. Menurut Situmorang 2016 mengemukakan bahwa motivasi berprestasi disebut juga usaha yang dilakukan oleh individu untuk mencapai prestasi atau suatu ukuran keunggulan tertentu. Nah, menurut Nurdidaya dan Selviana itu menjelaskan bahwa prestasi olahraga merupakan tujuan yang dimiliki atlet atau klien untuk berprestasi olahraga tersebut. Dan motivasi berprestasi dalam olahraga pada para atlet atau klien. Motivasi berprestasi dalam olahraga pada hakikatnya adalah sebagai pendorong dan dalam diri untuk menjadi pribadi atlet untuk klien yang lebih unggul, sama seperti keinginan dan kemauan dalam mencapai sesuatu yang lebih sempurna. Gimana Ica? Sampai situ atau mau dilanjutin? Lanjutin dulu. Sabar, sebentar. Oke, kita lanjut. Aku. Ya, Nah, selanjutnya ada fungsi motivasi dalam olahraga. Jadi di dalam motivasi dalam olahraga itu ada fungsinya. Yang pertama itu adalah fungsi tentang motivasi intrinsik. Menurut Muskana 2015, motivasi intrinsik adalah kemauan, hasrat, dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang untuk mencapai sesuatu. Dan motivasi dalam olahraga memiliki dua fungsi, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik menjadikan klien untuk membawa dirinya lebih berpartisipasi dalam olahraganya. Dan klien melakukan dengan sukarela sehingga klien merasa kompeten dengan apa yang dilakukan olehnya. Dan yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Di dalam motivasi intrinsik tersebut, yang berasal dari pengaruh lingkungan. Jadi yang intrinsik itu dari dalam diri sendiri, sedangkan intrinsik itu dalam luar atau pengaruh dari lingkungan terhadap diri klien.
Seorang klien yang memiliki motivasi intrinsik dalam melakukan aktivitasnya tidak dilandasi oleh keinginan dalam memperoleh sesuatu. Gimana, Cak? Oke, aku yang lanjut ya. Oke. Oke, jadi selanjutnya ada faktor motivasi dalam olahraga. Menurut Tri Rusmi Widiatun atau dalam eh, Az-Zaki 2015 di halaman 30, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap motivasi manusia untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan adalah yang pertama ada faktor fisik dan proses mentalnya. Lalu yang kedua Hmm. ada faktor hereditas, lingkungan, dan kematangan usia. Jadi maksud faktor hereditas itu tuh dari faktor internal dan eksternal ya. Jadi selanjutnya ada Hmm. faktor intrinsik seseorang, lalu ada fasilitas atau sarana dan prasarana, lalu yang kelima situasi dan kondisi, lalu yang keenam program dan aktivitas, dan yang terakhir audiovisual atau AID atau media dan sebagainya. Sampai di sini, kira-kira teman-teman ada pertanyaan atau tidak? Kalau ada pertanyaan, boleh langsung ini ya ditulis di kolom komentar. Sembari mencari pertanyaan, kita lanjut ke kelompok selanjutnya, itu kelompok 4. Gimana kelompok 4? Siap? Apa? Kelompok 4 Siap, sudah siap? siap. Kompam. Siap-siap. Oke, ini kita mulai ya. Cak, saya dari Siap. sini ya, Cak, dari akunnya Adel. Oke, yang penting absen ya, jangan lupa. Oke, ini udah Ya, kelihatan ya? Dibacain langsungan. Ya, menurut lo. Strategi meningkatkan motivasi atlet, kesadaran diri untuk menampilkan puncak olahraga. Makalah ini, ma- makalah ini membahas strategi untuk meningkatkan motivasi atlet dan kesadaran diri guna mencapai penampilan puncak dalam olahraga. Motivasi dan kesadaran diri merupakan aspek psikologis yang sangat penting dalam pencapaian prestasi atletik. Makalah ini hadir dengan tujuan untuk memberikan pandangan komprehensif terkait strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi dan kesadaran diri guna mencapai penampilan puncak dalam olahraga. Ganti, Cak. Latar belakang masalah, motivasi dan kesadaran diri. Motivasi dan kesadaran diri merupakan elemen psikologis yang krusial dalam mencapai prestasi puncak. Motivasi mendorong atlet untuk berlatih lebih keras, mengatasi tantangan, dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Kesadaran diri memungkinkan atlet untuk memahami secara mendalam apa yang ia rasakan, bagaimana tubuhnya merespon latihan, dan bagaimana perasaan serta pikiran mempengaruhi kinerjanya. Dua, tantangan motivasi. Motivasi atlet seringkali menurun akibat berbagai hambatan seperti cedera, kegagalan dalam pertandingan, atau rutinitas latihan yang monoton. Penurunan motivasi berdampak langsung pada penampilan atlet dalam kompetensi. Tiga, pentingnya kesadaran diri. Kesadaran diri memungkinkan atlet untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penampilannya, baik dari segi fisik maupun emosional, dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang dirinya sendiri. Seorang atlet dapat melakukan perbaikan yang tepat, baik dalam teknik olahraga maupun dalam pendekatan mentalnya terhadap pertandingan. Empat, tekanan lingkungan. Tekanan lingkungan dari pelatih, rekan tim, dan harapan publik sering meningkatkan tingkat stres yang dialami atlet, dan tanpa kesadaran diri yang memadai, dapat apa itu? Atlet dapat dengan mudah
terperangkap dalam siklus penurunan performa. Ganti, Cak. Strategi meningkatkan motivasi atlet. Penetapan tujuan merupakan cara untuk menentukan tujuan baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Tujuan dari ini adalah untuk mendorong atlet agar lebih produktif dan efektif dalam menampilkan performa mereka. Pemberian penguatan atau umpan balik. Penguatan atau umpan balik perlu diberikan karena menurut teori operan perilaku dapat dipengaruhi dan dikendalikan melalui manipulasi yang terencana. Pelatih sering menggunakan umpan balik atau memberi dorongan kepada atlet agar mereka lebih termotivasi dalam berlatih. Menciptakan situasi yang menyenangkan. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh atlet seharusnya didasarkan pada kesenangan. Atlet harus menikmati tugas-tugas rutin yang menjadi tanggung jawab mereka tanpa merasa terpaksa oleh orang lain. Ya. Selanjutnya teman-teman. Sebentar. Oke, di sini aku lanjutin tentang pengertian kesadaran diri atau self-awareness ya. Jadi definisi kesadaran dirinya sendiri merujuk pada kondisi di mana seseorang menyadari emosi yang tengah dirasakannya. Menurut Goldman dalam Suparno 2017, kesadaran diri didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengenali apa yang dirasakan pada saat tertentu dan memanfaatkan pemahaman tersebut untuk memandu pengambilan keputusan pribadi. Yang kedua, ada persepsi diri. Individu yang memiliki kesadaran diri akan memiliki pandangan yang jelas mengenai kepribadiannya, termasuk kekuatan, kelemahan, pemikiran, keyakinan, motivasi, dan emosinya. Dengan demikian, individu dapat memahami bagaimana orang lain melihat dirinya dan memberikan respon yang tepat dalam interaksi sosial. Jadi inti dari self-awareness ini kesadaran diri terhadap dirinya sendiri. Seperti kita memahami, oh hari ini moodnya lagi baik-baik aja nih, atau moodnya kok naik turun, atau kemudian gitu kan ada ya teman-teman. Terus ada yang hari ini rasanya emosi atau sedih. Nah, tapi di dalam diri kita itu kita memahami tentang diri kita sendiri. Itu yang dimaksud dari self-awareness. Selanjutnya, next, ada pentingnya kesadaran diri pada atlet. Ini slide-nya tolong digeser ya, admin. Nah, makasih. Jadi yang pertama itu ada mengenali kekuatan dan kelemahan. Dengan kesadaran, seorang atlet, atau di sini katakan klien ya, dapat mengenali kekuatan dan kelemahan yang ada dalam dirinya, sehingga mereka dapat mempertahankan dan meningkatkan keterampilan mereka untuk bersaing secara efektif dan meraih prestasi yang maksimal. Jadi seorang atlet atau klien ini juga harus bisa mengenali kelebihan dan kekurangannya pada dirinya. Yang kedua, menjalankan keterampilan dengan kesadaran. Kesadaran atlet dalam menjalankan keterampilannya sangat krusial. Keterampilan atlet harus ditampilkan dengan penuh kesadaran. Atlet harus mampu mengendalikan otot-ototnya, emosi, dan pikirannya yang menyatu dengan keterampilannya. Dan yang ketiga ada pengendalian diri. Kesadaran ini tidak hanya mempengaruhi performa atau tampilan, tetapi juga pengendalian diri dalam situasi yang berbeda. Seorang atlet yang sadar terhadap tugas yang harus dilakukan, seorang atlet akan memiliki kendali yang baik untuk menghadapi kondisi dan situasi. Nah, maksudnya pengendalian diri dalam hal ini itu, jadi kalau seorang atlet atau klien itu juga harus memahami
situasi dan kondisi dalam tubuhnya ya teman-teman. Jadi dia harus konsisten. Di sini kan ada sadar terhadap tugas yang harus dilakukan. Jadi harus paham dengan situasi dirinya sendiri. Next. Ini kan waktunya udah mau habis ya. Bentar aku waktunya di ini dulu. Oh di iya iya. lagi. Oke. Sabar. Oke. Jadi di sini ada 4 latihan keterampilan dasar. Kesadaran dalam latihan dasar itu sangat penting untuk membantu atlet untuk fokus selama proses latihan ya teman-teman. Yang kedua ada the all or none syndrome, yaitu gejala yang terkait dengan kesadaran atlet atau ketidaksadaran atlet untuk mempengaruhi faktor-faktor berkembang saat atlet itu latihan sendiri. Terus yang ketiga ada menunjukkan penampilan terbaik. Nah, jadi pada SEP olahraga ini tentu harus seimbang antara tampilan performa dengan latihannya. Terus yang keempat ada kesadaran mengelola stres, yaitu belajar pengendalian antara situasi kondisi badan saat olahraga dengan pemikiran atau psikis ya teman-teman. Itu. Terus next selanjutnya dilanjutin oleh Suci. Selanjutnya teknik kesadaran. Nah, itu ada memberikan jurnal atau umpan balik, yaitu jurnal olahraga berfungsi sebagai alat refleksi bagi atlet. Dalam hal ini, jurnal olahraga ialah suatu teknik yang terinci yang dapat merefleksikan penampilan dalam olahraga. Menurut Novianti dan Pramukti 2018, dengan mencatat informasi mengenai stresses dan perasaan terkait performa atlet dalam memahami kinerja mereka lebih baik. Terus latihan imagery. Latihan imagery meningkatkan kesadaran atlet mengenai penampilan ideal. Teknik latihan imagery ini sangat efektif dilakukan saat musim libur. Teknik ini memungkinkan atlet untuk meningkatkan umpan balik dari penampilan sebelumnya, sehingga mereka dapat menentukan apa yang mereka pikirkan, rasakan, dan apa yang ingin atlet capai. Terus diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan teknik yang membantu atlet untuk berbagi pengalaman. Pelatihan memberikan kesempatan kepada atlet untuk mendiskusikan penampilannya. Terus menciptakan pelatihan yang menyenangkan. Menciptakan kondisi pelatihan yang menyenangkan sangat penting. Atlet yang dapat ke tempat latihan mereka sendiri, dirinya nyaman, merasakan asyik dan Selanjutnya, motivasi dan kesadaran diri. Motivasi dan kesadaran diri merupakan aspek psikologis yang sangat penting dalam mencapai prestasi atletik. Motivasi mendorong atlet untuk terlatih lebih keras, mengatasi tantangan, dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Kesadaran diri memungkinkan atlet untuk memahami secara mendalam apa yang ia rasakan, bagaimana tubuhnya merespon latihan, dan bagaimana perasaan serta pikirannya memengaruhi kinerjanya. Selanjutnya, strategi penting. Penentuan tujuan, pemberian umpan balik, penciptaan lingkungan latihan yang menyenangkan, dan teknik seperti latihan imagery adalah beberapa pendekatan yang terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi dan kesadaran diri atlet. Terus, integrasi motivasi dan kesadaran diri. Pengembangan motivasi dan kesadaran diri atlet merupakan aspek krusial dalam mencapai performa puncak dalam olahraga. Pelatihan dan atlet perlu bekerja sama dalam menerapkan pendekatan yang tepat dan terintegrasi agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Udah, Cak.
Oke, untuk kelompok 4 udah selesai ya. Nanti kesimpulannya dibaca di akhir. Jadi kita lanjut untuk buka sesi pertanyaan untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, tadi kan sudah ada yang bertanya kepada kelompok 3. Sementara sebelum kelompok 3 ngejawab, kira-kira ada yang mau bertanya untuk kelompok 4? Kalau ada di kolom komentar ya. Elsa Livia, pertanyaannya, kenapa self-awareness menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita? Untuk kelompok 4 boleh dicari jawabannya. Sekarang aku izin mau jawab pertanyaan dari Fadilah untuk kelompok 3. Tadi pertanyaannya tentang bagaimana jika faktor intrinsik itu sudah besar akan, tetapi faktor ekstrinsiknya tidak ada. Dan bagaimana cara kita menyikapi itu untuk tetap ada motif dan motivasi untuk kita berolahraga. Oke, jadi yang aku cari dan yang aku tahu jawabannya tentang pertanyaan dari Fadila itu, ketika faktor intrinsiknya kuat tapi faktor ekstrinsiknya minim, ketika motivasi intrinsik seseorang sudah sangat kuat, artinya mereka memiliki hasrat dan kepuasan dalam diri mereka untuk olahraga. Jadi maksudnya kayak berarti dorongan dari dalam atau maupun dari luar diri individu tersebut sudah sangat-sangat besar gitu dalam hal keinginan untuk berolahraga. Nah, terus selanjutnya karena hal itu fondasi yang sangat baik untuk menjaga konsistensi dalam berolahraga. Namun minimnya dukungan eksternal bisa menjadi tantangan sendiri. Nah, cara menjaga motivasi tersebut adalah yang pertama, introspeksi dan refleksi. Terus yang kedua, buat rutinitas yang menyenangkan. Yang ketiga itu cari komunitas online atau offline. Lalu yang keempat, reward diri sendiri. Yang kelima, dan yang terakhir, jurnal olahraga. Sampai sini, Fadila paham atau ada yang kurang? Atau ada yang ingin menambahkan jawaban? Paham. Oke. Yang lain kira-kira ada mau menyangkal jawaban atau ada yang mau menambah atau cukup? Cukup ya? Ya. Oke. Jadi sekarang pertanyaan dari Elsa Olivia. Siapa yang mau jawab dari kelompok 4? Saya Suci, Eca. Oke. Kan pertanyaannya, mengapa sih self-awareness menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita? Nah, itu tuh penting karena membantu kita memahami diri sendiri, termasuk kekuatan dan kelemahan. Dengan mengenali emosi pada pola perilaku, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan hubungan dengan orang lain, dan mencapai tujuan pribadi secara lebih efektif. Terus manfaatnya itu ada juga yaitu tenang dalam menghadapi berbagai hal, terus mindfulness, terus ada meningkatkan relasi, terus ada menjaga kesehatan, terus bekerja dengan lebih efektif. Hmm, Kalau yang tenang dalam menghadapi berbagai hal itu dengan kita mampu menekankan pikiran serta saraf dan juga merendahkan stres. Hal ini dapat membantu kita untuk tetap fokus dengan diri sendiri dan tenang ketika menghadapi suatu permasalahan. Gimana Elsa? Paham. Cukup Cukup. Terima kasih. sama. Pertanyaan dari Naza, siapa yang mau jawab? Aku aja ya. Boleh. Yuk. Bentar. Sabar. Sabar. Ya, ditungguin. Ya, jangan lama-lama waktunya ya. Oke.
yang nanya jangan lupa isi ada di kolom diskusi ya. Pertanyaannya kan bagaimana cara mengelola emosi saat menghadapi tekanan atau tantangan dalam olahraga, nah, kan? Duh, Ya, Iya, Pi, iya, lanjut, lanjut. terus bagaimana cara mengelola emosi saat menghadapi tekanan atau tantangan dalam olahraga? Mengelola emosi saat menghadapi tekanan dalam olahraga sangat penting untuk performa yang baik, yaitu sebagai berikut: pernapasan dalam, terus visualisasi positif, dan rutinitas prakompetensi. Udah. Iim gimana, Im? Halo? Oke, kita anggap cukup ya, karena Iim gak ada jawaban. Oke, mungkin Cukup, eh, cukup. oke, makasih Im. Oke, jadi mungkin sekiranya itu aja perwakilan dari kelompok 3 dan 4. Mungkin karena kita juga virtual jadi agak kurang eh, enak kali ya Efisiennya. untuk memahami materinya. Jadi mungkin next untuk minggu depan semoga jauh lebih baik dari kelompok 3 dan 4. Lebih bagus Amin. lagi. Jadi kita akhirin aja. Karena tadi juga udah salam. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.